Sebenarnya kalau orang pinter di Indonesia itu bukan jarang ke expose ya. Justru menurut saya tuh gampang kalau ke expose. Nah cuman ya itu tadi, habis ke expose langsung cepat hilangnya gitu. Beritanya digorengnya nggak semateng kalau ada yang agak kontroversi gitu lah. Kalau yang ada kontroversi dikit aja digorengnya sampai habis. Kalau buat teman-teman sekarang, adik-adik sekarang yang sumber dayanya melimpah, support orang tuanya luar biasa, terus secara lingkungan, misalkan mereka hidup di kota besar, sayang banget kalau nggak bisa manfaatkan fasilitas-fasilitas sama support orang tuanya gitu. Nah ini contoh adik kita yang benar-benar berjuang dan ya inilah dari Mataram, kota kecil jadinya kayak gini sekarang. Oke, buat para penonton sekalian, nah kita ada di acara baru nih, yaitu PES 2023, yaitu Podcast Edukasi Sinotif. Oke. Nah, di sini kita akan mengangkat berita-berita yang sedang viral di masyarakat, lalu akan mengemasnya secara edukasi, gitu kan. Oke, narasumber kali ini kita kedatangan ABK, bukan anak buah kapal loh, yaitu Ardian Bayu Kristanto. Kita tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Wey. Luar biasa. Halo. Apa kabar? Oke, enaknya dipanggilnya apa nih? Kak, Mas, atau Om, atau apa nih? Mas aja lah biar nyantai. Oke, Mas Ardian, Mas Bayu, Mas apa nih? Ardi Mas Tanto. Mas Ardi lah biar gampang. Oke, nah kan lucu kan? Saya belum kenalan diri dari tadi. Oke, ya saya kenalan diri dulu. Nama saya Hafiz. Oke, nah kita akan mulai lagi nih Mas. Jadi, nih sekarang kan ada berita lagi viral nih. Gitu kan. Nah viralnya coba kita tampil di monitor aja ya. Woi langsung nih. Langsung lah. Nah, ini ada salah satu mahasiswa yang membanggakan dari Indonesia, gitu kan. Jadi, namanya adalah Ahmad Munjizun. Biasa dipanggil Jizun. Jizun, kayak orang Korea ya namanya ya? Iya, kalau orang Korea Jisun saya taunya tuh. Anggota, nggak tahu grup band apa gitu kan. Nah, di sini dia itu adalah seorang mahasiswa di Indonesia yang baru lulus saja S3. Luar biasa banget ya, gitu kan. Mungkin kalau S3 di Indonesia banyak gitu, Mas. Tapi yang menariknya gitu kan, dia dari satu daerah yang terpencil di Indonesia. Mas tahu pulau namanya Lombok? Oh ya, tahu lah. Itu loh yang pedes itu Lombok kan, gitu kan. Nah, jadi dari Lombok sinilah gitu, tiba-tiba dia itu dari awalnya cuman peternak kuda, coba bayangin. Kecilnya peternak kuda, lalu dia lanjut sekolah seperti biasa, terus kuliah, dan akhirnya dia bisa sampai S3 juga tentang kuda gitu kan. Pasti bukan di Indonesia itu. Pasti ya, bukan di Indonesia. Jelas Mas, lulusan Mas di sini. Dokter lulusan AS Mas. Jizun gitu kan. buktikan jika penggembala kuda bisa raih gelar doktor lulusan AS. Betul. Nah, jadi kalau menurut Mas Ardian nih gitu kan, enak kira-kira kok bisa gitu kan orang-orang di Indonesia ini gitu kan sebenarnya pinter-pinter nih gitu kan. Pinter-pinter, iya benar. Nah, tapi jarang ke-expose gitu kan. Nah, kita di sini akan membahas nih si Jizun ini mungkin udah ngikuti beritanya ya gitu kan. Udah. Gitu kan. Nah, jadi kira-kira kok bisa sih gitu, Mas Ardi tahu nggak kira-kira track recordnya gitu dari awal seperti apa nih kira-kira? Bisa ceritain nggak kira-kira? Ya, sebenarnya kalau orang pinter di Indonesia itu bukan jarang ke expose ya. Justru menurut saya tuh gampang kalau ke expose. Di Indonesia tuh kalau ada orang pinter dikit ke expose, pinter dikit ke expose. Cuman kadang-kadang itu ke expose-nya itu justru yang agak gimana ya, kayak yang kemarin itulah yang Lampung, yang Lampung rusak. Itu kan sebenarnya kan ke expose. Wah, ada suara WhatsApp. Itu kan sebenarnya ke expose. Cuman fokus exposure-nya itu kan bukan ke pendidikannya. Iya. Fokusnya itu ke ya dia bikin rame tentang apa, ya itu yang ke expose. Nah, kebetulan ini kan sebenarnya mirip-mirip sama siapa? Nono ya. Nano ya. Iya. Nono ya? Nano bukan sih? Ya. Oh iya, yang tahu ini ya, komen di bawah ya. Iya, yang waktu itu dia itu anak SD, terus juara Olimpiade Matematika Internasional gitu. Nah itu kan ke expose-nya gampang sebenarnya. Nah cuman ya itu tadi, habis ke expose langsung cepat hilangnya gitu. Beritanya digorengnya nggak semateng kalau ada yang agak kontroversi gitu lah. Kalau yang ada kontroversi dikit aja digorengnya sampai habis. Nah begitu yang muncul itu yang berprestasi, ya udah
sekali muncul kelar, sekali muncul kelar. Nah, sama kayak ini juga nih. Jadi kalau nggak salah kan S1-nya itu di lokal ya? Iya, betul. S1-nya lokal nih, di Mataram. Dari penggembala kuda, terus S1 ke Mataram, terus S2-nya tadi itu di mana ya? Di Australia kalau nggak salah, ya, betul. Brisbane ya? Queensland. Oh, mungkin. Queensland. Ya, di Queensland, terus lanjut ke Amerika Serikat. Ini keren sih, soalnya jurusan yang diambil itu bener-bener bisa dibilang kearifan lokal ya. Iya. Jadi daerah asalnya itu kuda, terus S1-nya daerah itu... asalnya mungkin Lombok, bukan kuda. Oh iya. Daerah asalnya maksudnya yang banyak itu kuda. Yang gampang disentuh itu kuda lah. Terus habis itu S2-nya saya agak lupa kemarin jurusannya apa. Nah, yang S3-nya itu fokus langsung ke kuda. Jadi bukan ke hewan. Kayak misalkan di Indonesia itu kan dokter hewan. Betul. Nah, tapi ternyata S3-nya itu ada loh equestrian atau apa ya? Kan kalau berkuda itu kan equestrian ya. Saya agak lupa, bentar, nyontek dulu. Betul. Jurusannya itu mungkin ya. Ya, S3 di ilmu kehewanan dengan spesifikasi equine science. Wow, equine science. Ini saya baru dengar sih ini, ada berarti equine science. Jurusan science kekudaan gitu ya. boleh. Kayak gitu sih, Mas Hafi. Saya manggilnya Mas aja ya. Oke, boleh. Ya, jadi kalau misalkan dibilang jarang ke expose, sebenarnya nggak gampang banget sebenarnya kalau ke expose. Nah, tinggal habis di expose, orang-orang di Indonesia ini selera apa nggak ngomongin itu. Ya kalau nggak selera ya habis itu udah tenggelam. Betul. Nah, biasanya sih orang-orang viral gini nih habis itu dipanggil nih ke TV-TV biasanya nih. Ya. Nah, 1-2 kali gitu kan. Nah, mungkin nanti besok ikut podcast segala macem. Tiba-tiba setelah itu menghilang gitu kan. Hilang. Ataupun dia mungkin kalau biar tahan lama harus ini kali, iklan sosis kali. Tiap hari ada tuh, bisa pakai medali apa gitu kan. Iklan sosis kayaknya laku gitu kan. Pemain bola aja iklan sosis. Betul, apalagi ini nih, bawa nama Indonesia di kancah internasional gitu. Harus bikin iklan sosis kayaknya ini. Oh, gitu, iklannya kan. Indo. Gitu ya. Oh iya, itu. Tapi sosisnya sosis sapi, jangan sosis kuda. Oke. Boleh. Nah, terus juga ada sesuatu yang menarik juga ketika dia itu berpidato saat kelulusannya itu banyak orang tersentuh di sana gitu kan. Nah, biar lebih jelasnya kita tonton dulu yuk gimana pidatonya dia gitu kan. Thank you so much. I think there's no words to describe how happy I am today. Coming from Indonesia, a small village in a little island called Lombok. As a kid, I grew up looking after animals. Horses, ponies, and cattle. I did not know whether I would end up having a PhD someday later in my life. I did not know how to speak English. But today is the proof that hard work and perseverance results in something better and better. Results in something that you would never imagine in your life. Thank you so much. Keren sih. Ini asli nih. Ini yang namanya usaha tidak mengkhianati hasil ya. Jadi benar-benar anak dari kampung, melihara kuda. Kalau nggak salah saya sempat baca artikelnya itu, dia pas S2 ya kalau nggak salah. Katanya pas kena COVID, terus perekonomian lagi susah juga, dia itu tiap hari tuh puasa kuliah. Iya, puasa biar lebih hemat. Demi melanjutkan kuliahnya gitu. Dan sekarang jadinya kayak gini. Ini luar biasa. Jadi kalau buat teman-teman sekarang, adik-adik sekarang yang sumber dayanya melimpah, support orang tuanya luar biasa, terus secara lingkungan, misalkan mereka hidup di kota besar, apalagi di ibu kota provinsi ya, kayak misalkan di Jakarta, terus di Semarang, di Medan, Surabaya, yang itu notabene adalah kota-kota yang pendidikan pasti maju kalau di sana. Sayang banget kalau nggak bisa manfaatkan fasilitas-fasilitas sama support orang tuanya gitu. Nah ini contoh adik kita yang benar-benar berjuang dan ya inilah dari Mataram, kota kecil jadinya kayak gini sekarang. Salut sih. Luar biasa ya, mantap banget. Ini saya langsung terharu lihat tuh, penonton udah terharu semua tuh, pada nangis semua tuh, luar biasa ya. Aduh, sampai. Oke. Nah, tadi kan kalau saya dengar nih dari
penggalan-penggalan pidatonya gitu kan. Dia bilang bahwa jarang loh orang Indonesia yang sampai S3 di luar negeri. Dia bilang tadi kan di sana dia nggak punya keluarga, cuma punya teman-temannya gitu kan. Nah, kira-kira nih menurut Mas Ardian sendiri gitu, kalau buat kita nih, buat teman-teman yang masih pada pelajar nih gitu kan, nah kira-kira kuliah sampai S3 di luar negeri itu ada tips dan triknya nggak sih gitu kan? Tadi selain mungkin selain tadi berusahanya gigih banget segala macam, ada nggak sih tips dan triknya gitu biar kita gampang nih buat kuliah luar negeri gitu? Paling kita ambil dari Jisun aja kali ya, biar aktual dan terbaru lah. Jadi Jisun ini kan sebenarnya dia bisa dibilang bukan orang yang melimpah secara ekonomi gitu kan. Karena sampai puasa kan tadi. Tapi setelah kita cari tahu gimana caranya dia kuliah S2, S3 ke luar negeri ini dua-duanya, ternyata dia itu aktif untuk mencari beasiswa prestasi. S1 di Mataram, oke lah. Mungkin itu jadi sesuatu yang bisa dibilang ya memang orang Mataram aman kalau kuliahnya di Mataram gitu. Itu dekat sama rumah, atau mungkin di situ lingkungannya juga masih sangat akrab dengan kehidupan dia sehari-hari. Tapi gimana dari Mataram terus S2-nya itu ke Australia, terus S3-nya pindah lagi ke Amerika Serikat gitu. Nah ternyata Jizun ini gigih banget mencari beasiswa. Jadi nyari ya, bukan nunggu beasiswa datang. Kan kalau kita kan kadang-kadang lu mah enak dapat beasiswa gitu. Padahal kan beasiswa kan nggak nunggu, nyari. Dia dapat beasiswa S2, S3 juga dapat beasiswa. Luar biasa. Gitu. Nah, kita juga nggak bisa underestimate orang-orang yang S2, S3-nya itu dengan beasiswa, karena beasiswanya itu juga hasil dia berjuang kan. Gitu. Nah, mungkin yang sederhana itu dulu, cari beasiswa. Kalau misalkan ada prestasi, ya jangan didiemin aja prestasinya, tapi cari sesuatu. Usahakan prestasi yang udah didapat di S1 itu berguna. Entah berguna buat S2-nya, entah berguna buat cari dana dengan cara bekerja atau gimana pun. Kalau masalah dia harus gigih, dia harus rajin, itu rasanya semua orang tahu lah ya. Yang namanya pelajar itu ya dia harus rajin, harus gigih, harus fokus kalau ada tugas ngerjain tugas, kalau ada organisasi juga aktif berorganisasi gitu. Tapi ya itu tadi, beasiswa, terus jangan berhenti belajar. Mungkin beasiswa ditolak, oke, cari kerja, gimana caranya S2, S3 itu bisa tetap selesai. Udah selesai, itu baru nikmatnya itu baru berasa. Perjuangan-perjuangan kemarin tuh nikmatnya baru berasa belakangan. Nah, tadi kan juga menariknya lagi nih dari Jizun sendiri di pidatonya dia menceritakan bahwa dia berawal dari pulau kecil gitu kan di Lombok sana gitu kan. Dia cerita juga jauh dari keluarga segala macam gitu kan. Nah sebenarnya gitu kalau kita lihat kan pendidikan di Indonesia gitu kan ya, Indonesia tuh benar-benar ya dibilang lah gapnya cukup tinggi lah gitu kan. Kayak tadi Mas Ardian bilang yang di kota-kota besar. Ya itu kita harus akui lah ya. Gitu kan. Nah tapi herannya kalau saya nggak tahu ya, maksudnya apakah yang ke-expose aja atau emang herannya banyak banget orang-orang dari daerah yang justru melejit nih prestasinya. Kemarin Ono, terus juga ini Jizun dari Nusa Tenggara, terus juga sebelumnya ada juga yang dari Papua juara Olimpiade apa gitu kan. Apakah ini berarti sebenarnya banyak banget sih potensi-potensi dari daerah gitu? Atau seperti apa sih menurut Mas Ardian? Benar-benar. Itu sebenarnya membuktikan kalau tantangan orang di Indonesia ini beda ya. Kebetulan kalau fokus kita adalah tantangan yang di daerah adalah fasilitas. Betul. Tantangan orang kota bisa jadi adalah gaya hidup, ya kan. Nah, teman-teman kita yang kemarin juara, yang kebetulan di expose-nya itu adalah dari daerah, itu kan contoh-contoh orang yang berhasil nembus barrier-nya. Jadi kayak oke lah, yang ini tantangannya adalah dia dari Mataram. Terus tantangannya mungkin fasilitas, tapi gimana caranya dia itu berhasil nutup fasilitas itu? Ya mungkin dengan usaha ekstra ya. Kayak misalkan di sini buku susah. Oke, kita nggak tahu kan apakah dia sampai jalan ke kota untuk mencari buku gitu. Nah, kalau dilihat dari
yang juara-juara kemarin, saya sih percaya Indonesia tuh sebenarnya nggak kekurangan bakat. Ya, anak-anak itu kan lahir kan unik ya. Bisa jadi dia nggak jago matematika, tapi dia jago di olahraga. Terus Jizun ini, kita nggak tahu apakah dia jago matematika atau enggak. Tapi yang jelas dia berhasil mengembangkan passionnya. Nah, apakah itu berarti yang nggak passionnya itu ditinggalin gitu? Dia passion sama kuda. Apakah yang nggak passionnya berarti ditinggalin? Nggak mungkin. Karena kalau itu ditinggalin, dia nggak mungkin jadi kayak sekarang. Karena untuk tingkat SMA, kalau mau kuliah, yang wajib itu apa? Bahasa Indonesia, matematika, terus kalau pendidikan agama itu pasti ya. Pendidikan agama itu pasti, meskipun nggak masuk ke syarat SNBP kalau sekarang ya, tapi itu pasti dipelajarin gitu. Jadi tergantung seberapa gigih anak-anak yang ada di daerah itu untuk menembus barriernya. Nah, kalau masalah kualitas terus pemerataan itu kita serahin lagi ke pemerintah. Gimana caranya pemerintah bikin kualitasnya tuh jadi seimbang. Tapi yang jelas nggak ada yang nggak mungkin sih. Gitu. Tinggal kita kalau di Sinotif itu kan belajarnya online ya, Mas Hafiz ya. Nah, ini yang saya tahu kalau Sinotif itu kan berubah model bisnis dari yang tadinya offline, terkonsentrasi di Jabodetabek, terus untuk menjalankan misi pemerataan ini akhirnya jadi online, ya kan, sampai ke daerah-daerah yang ada di Papua. Nah, itu salah satu upaya yang menurut saya nolong untuk teman-teman kita yang ada di daerah ini, gitu. Jadi kalau dibilang apakah yang di kota lebih pintar? Bisa jadi iya, tapi bisa jadi juga enggak. Ya buktinya ini tadi. Karena ada yang berprestasi dari kota, ada juga yang berprestasi dari daerah. Gitu sih Mas Hafiz. Nah, sebelum kita tutup nih, ada nggak nih pesan-pesan nih buat para penonton semuanya, kira-kira yang mau mengikuti jejaknya Jizun nih gitu kan. Mantap. Kira-kira ada nggak nih tips dan triknya? Monggo Mas Ardian, silakan. Ya, kalau tips dan trik sih rasanya kayak mungkin saya kurang bisa membagikan banyak hal. Tapi yang bisa saya bagikan buat teman-teman yang pengen berprestasi dan menempuh pendidikan setinggi teman-teman kita ini, satu, jangan pernah nerima keterbatasan. Apakah itu keterbatasannya di media? Apakah itu keterbatasannya itu di kemampuan sekarang atau nilai rapot sekarang bahkan? Jangan pernah nerima itu mentah-mentah. Jadi kayak ya udah emang mampunya segini. Enggak. Itu bisa lebih kok. Nah, kalau teman-teman berani men-challenge diri teman-teman, pasti kedepannya bakal ada jalan. Nah, itu dulu perkuat niatnya, terus konsisten belajarnya, selalu cari jalan. Di kemudian hari pasti ada kesempatan buat ke arah sini. Itu saja. Oke, thank you banget nih buat waktunya, buat Sama-sama. Mas Ardian gitu Sama-sama. kan. Nah, jadi buat teman-teman di rumah sana gitu kan, jadi pastikan lagi raih cita-cita setinggi mungkin. Setinggi gitu kan. mungkin. Sekencang mungkin Ya, gitu kan. cari jalannya apapun yang terjadi. Seperti Jizun ini gitu kan. Nah, saya ada tebak-tebakan nih sebelum tutup nih. Nah, apa tuh? Ini menarik nih, Menarik nih. tebakannya nih. Berhubungan dengan Jizun. Kuda apa ya kan yang bisa menggapai mimpi kira-kira? Ayo. Kudaki cita-citaku setinggi langit. Luar biasa. Benar sekali. Oke. Jadi jangan tutup pintumu. Terima kasih.